Dan di antara masukan yang disampaikan tadi kiranya menjadi juga pemikiran buat kita untuk lebih maju kaitan bidang pariwisata. Juga rekan-rekan OPD yang hadir dari DPP TSP, PUPR, Pol PP, Parbud, Bapeda, juga dari teman-teman paguyuban ya. Terima kasih. DLHK, juga rekan-rekan media. Pertama-tama bahwa kami menyampaikan sesuai dengan tusi kami pada waktu kunjungan kerja Komisi 3 dengan Parbud berkenaan dengan rapat kerja tusi kepariwisataan. Akan tetapi pada dasarnya kami ingin tahu secara jelas keberadaan kaitan dengan bukaan baru destinasi wisata di Kabupaten Karawang. Sehingga dari pengalaman periode ke periode dengan PJMD Bupati, ya, kami melihat belum ada destinasi wisata yang monumental. Maka kami Komisi 3 menyampaikan pandangan waktu di dinas, antarkan kami ke tempat itu, dan dinas termasuk juga DLHK, mohon izin Pak Lurah, mohon maaf tidak disapa. Kami ingin tahu sejujurnya karena pengalaman kaitan dengan 2020 ini, teman-teman media juga minta pandangan kami kaitan dengan API, Asosiasi Pesona Alam waktu itu ya, Pesona Indonesia. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar pesona Puncak Sempur itu juga menjadi pilihan masyarakat di Jawa Barat dan dunia nasional. Alhamdulillah sampai menuju hasilnya masuk di kategori 5 besar. Hanya itu sebagai tusi kami pimpinan, mohon izin Pak Koordinator, seizin Bapak juga kami beserta rombongan Komisi 3 karena sesuai tusi kami adalah kaitan dengan Sempur ini menjadi wisata yang mudah-mudahan alternatif yang monumental ke depan. Satu lain hal kaitan dengan persoalan perizinan, tidak ada kewenangan kami untuk menyampaikan hal itu. Hanya saja kami menyarankan kepada pengembang, kepada pengusaha secara pribadi yang hadir pada kesempatan itu untuk segera menyelesaikan persyaratan-persyaratannya. Hanya itu yang menjadi diskusi kami, mohon izin pimpinan, rekan-rekan semua. Jadi Komisi 3 itu dengan Komisi 4 beririsan kaitan dengan pariwisata dan budaya. Kalau pariwisatanya di bidang Komisi 3 ya kami, dan bidang kebudayaannya adalah Komisi 4. Jadi fokus kita, konsentrasi kita adalah bagaimana upaya pemerintah ke depan dalam rangka mengaktualisasikan PJMD ini ada buka-bukaan baru destinasi wisata yang monumental sehingga Karawang lebih bisa mendapatkan pelestarian daerah. Adalah solusi untuk bagaimana segera pihak terkait menyelesaikan apa yang menjadi persyaratannya. Ya, itu intinya. Jadi peran kami adalah bagaimana mendongkrak Pak Lurah bersama masyarakat di situ, Pak Kepala Desa, untuk berperan aktif menentukan apa yang menjadi destinasi wisata di desanya masing-masing. Sehingga yang punya kiprah itu desa. Kepala desa memberikan peluang-peluang kepada masyarakatnya seiring dengan mensukseskan desa wisata, sehingga perekonomian hadir, perekonomian hidup di tingkat desa. Hanya itu Pak yang menjadi kapasitas kami. Dan ada satu termasuk Pak Lurah, Cinta Laksana dan perwakilan paguyuban Tempur Sejahtera yang dihadiri oleh Kang Solihin serta wabil khusus nih yang pembakasa pertemuan pada hari ini. Mohon izin pimpinan Pak Kepala kebetulan memang sedang pembahasan anggaran, dan kalau anggaran sama posisinya kan tidak bisa diwakilkan oleh bawahannya sama, jadi mohon dipahami. Barangkali mungkin skala prioritas saja yang ketidakhadiran.
Nah, kemudian terkait hal ini sebetulnya pimpinan kita berharap dari pihak yang mewakili pengembang, artinya pihak investornya hadir gitu ya, pimpinan jadi bisa menyampaikan sebenarnya apa sih konsep yang akan dibangun. Karena selama ini yang kita dengar di medsos, video yang beredar ini kan simpang siur. Tadi sampaikan akan sebagai wisata apa, glamping atau wisata apalah, apa berwisata atau apa. Tapi kalau kita dengar video yang kemarin beredar katanya cuma nanam kopi. Nah ini kan masih simpang siur. Sebenarnya apakah Kang Solikin nanti mewakili pihak investor mungkin bisa menyampaikan seperti apa begitu sebenarnya, apakah kegiatannya itu wisata atau perkebunan atau apa itu kan maksudnya seperti itu, sehingga bisa menyelesaikan simpang siur informasi yang beredar di luar. Nah, mudah-mudahan apakah itu nanti kehadiran Kang Solikin mewakili itu atau tidak, itu Pak Lurah ya, termasuk juga Pak Lurah sebagai penguasa lingkungan tentu lebih paham kondisi di lapangan. Nah, kami dari PUK sendiri sebenarnya melihat kecamuk di medsos, kemudian masyarakat juga isu-isu yang berkembang itu, kami juga merespon. Artinya secara pribadi saya langsung lihat lokasi waktu itu masih awal-awal lah ya, kabut, karena informasinya yang kami terima waktu itu untuk wisata. Kemudian hadir di sini Kang pemerintah daerah atau swasta gitu. Terus apakah selama ini sudah ada koordinasi dengan Spatur gitu. Beliau menyampaikan setahu beliau itu bukan proyek pemerintah, yang swasta murni, dan selama ini belum ada yang berkoordinasi dengan beliau. Kami sampaikan misalnya dalam waktu dekat nanti ada yang berkoordinasi, saya titip jangan melakukan kegiatan dulu sebelum izinnya diselesaikan. Beliau saya seperti itu sampaikan. Siap katanya kan, jadi waktu itu. Nah, dalam perkembangannya semakin ramai ke sini, sepertinya kita tunggu-tunggu juga karena kami juga bagian dari pelayanan publik meskipun bukan di depan. Kalau kami side plan ya, side plan. Nah, sampai detik ini pun side plan belum ada permohonan. Ya. Kita dengar tadi dari sisi pimpinan dulu ya, dari Kang Asur bahwa berdasarkan data per 2 Agustus belum ada permohonan yang masuk. Nah, namun perlu diingat pimpinan, dengan Undang-Undang CK ini sekarang sistem berubah. OSS RBA, Risk Based Assessment, jadi berbasis risiko. Nah, OSS ini adalah lembaga yang menjadi kewenangan pusat. Tadi disampaikan Kang Asu bahwa untuk yang UMKM dengan sistem yang baru itu diberi kelonggaran sangat luas. Yang dulu modal sampai maksimal 1M, sekarang 5M. Itu masih kategori UMKM. 5M di luar tanah dan bangunan. Mungkin barangkali kalau kita punya tanah dan bangunan di luar itu masih punya uang 5M, bisa bikin pabrik barangkali ya, itu masih kategori UMKM sesuai dengan tata ruang dan secara kependataan tanah bisa dibangun. Sekarang mereka dibalik, kalau UMKM bisa langsung terbit secara otomatis melalui OSS. Kemudian ada namanya self declaration, tadi itu satu pernyataan bahwa sesuai tata ruang dan kami UMKM. Kemudian yang kedua adalah pernyataan bahwa kami siap menjaga lingkungan dan lain-lain lah, menjaga kelestarian. Jadi khawatir saya tadi sampaikan Kang Asur belum ada koordinasi karena memang mereka langsung ke OSS kan. Kalau yang seperti itu, jadi takutnya gitu pimpinan sebenarnya sudah masuk ke OSS, namun karena sekarang langsung ke sistem jadi tidak terpantau. Karena Kang Asu juga kan pasti nggak tahu PT-nya apa, pemohonnya siapa, lokasinya di mana, mau ngeceknya juga susah-susah. Itu dari sisi pimpinan. Kemudian dari tata ruang, karena saya sudah lihat ke lokasi, jadi saya tahu koordinatnya di mana. Dan memang secara peruntukan RT/RW itu berada di luar hutan kan, di luar hutan. Kemudian secara peruntukan dia masuk peruntukan pertanian, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Kalau kita lihat ke bawah sedikit, ada kampung apa yang mendapatkan bantuan dari peternakan, kampung kami, ya Masjid Cangkudu. Nah itu juga ada puskeswan dibangun di sana. Jadi memang untuk peternakan bisa, perkebunan dan hortikultura. Nah namun pengajuan tentang kegiatan yang tidak ada puncak 10 itu belum ada dalam permohonan kami. Tapi sebelumnya kami sampaikan juga bahwa dari mekanisme penerbitan perizinan itu harus melalui beberapa tahap, yaitu persetujuan dari dinas teknis. Jadi perizinan itu adalah terakhir setelah ada pengkajian dari dinas teknis. Yang kedua, kami sampaikan juga per tanggal 2 Agustus pelayanan perizinan itu tidak dilaksanakan oleh daerah. Sekarang sistemnya mulai dari OSS RBA, jadi semuanya sudah terpenuhi. Tapi yang bisa kita cek itu sebelum tanggal 2 Agustus ke belakang. Jadi berdasarkan data yang kita miliki, sebelum tanggal 2 Agustus ke belakang tidak ada pengajuan untuk di lokasi tersebut. Itu yang keduanya mungkin kami posisi kami di DPMPTSB adalah unit pelayanan. Ketika ada permohonan kami pasti melayani. Tapi tadi itu mekanisme penerbitannya tidak langsung oleh PTSB. Tahu apakah ini ada di dinas teknis atau masih ada di mana, tapi belum masuk ke meja PTSB. Ya, artinya kan belum masuk ke sistem yang kita miliki. Itu aja hanya informasi mungkin payah dari PTSB, Pak. Karena kalau dari sistem kita, Pak, karena kalau sebelum tanggal 2 Agustus itu masih dilayani oleh kita, itu belum masuk ke kita, Pak. Tapi secara tanggal 2 Agustus ini adanya dilayani di pusat, Pak, di OSS RBA. Kami dipercepat dan dipermudah. Tapi kalau kaitan dengan ini, apalagi sudah pegang proyek segala macam, kemungkinan besar itu kategorinya resiko tinggi itu masih menunggu lama. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Hanya informasi aja saya sampaikan. Terima kasih juga. Sepertinya kayak di mana gitu dinas itu kan begitu. Nah, sistem yang harusnya kan semakin sini ini kan sistem ini kan semakin canggih gitu. Nah kalau begini kan semakin menurun, gitu kan? Dia ini sekarang pakai sistem, ternyata ada ketidaktahuan, ini sudah dikerjakan. Tadi saya sampaikan dari awal, kadang-kadang di Kerawang ini membangun dulu, kayak Swiss Bell dulu, membangun di demo gini, isinya nggak ada. Kita juga kan manusia, secara manusia kan gak enak juga. Sudah dibikin bangunannya digedorin gitu. Nah ini kan juga, ini seperti ini kan, ini untuk ke depan ya. Nah mungkin nanti bisa ditanggapin lagi sama Akang. Tapi untuk sementara, secara ini mungkin belum keluar ya. Nah, belum ada permohonan itu. Tapi di itu kan masih bangun kan. Ini saya bingungnya itu gitu kan. Nah ini untuk kajian kita bersama ya tadi teman-teman dewan gitu kan. Ya namanya juga manusia maklum lah gitu kan. Oke, nanti bisa interaktif. Tapi saya pengen juga teman-teman dari dinas ini punya gambaran lah. Selanjutnya mungkin dari Bapeda ada nggak Bapeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, mohon maaf juga bahwa sebenarnya kan punya fungsi budgeting, legislasi dan controlling gitu. Jadi tidak berbicara komisi gitu. Budianto misalnya saya datang ke sana ada jalan jelek, masyarakat itu nggak tahu gitu. Apa dia komisi mana tetap aja nanya. Pak Dewan di jalan kumaha sih ngecor teh goreng. Sementara itu kan bukan komisi kita. Tapi saya kembalikan lagi ke undang-undang. Fungsi kita itu sama sebagai fungsi controlling. Maka dengan itu agar mau bisa komunikasi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pak ya, walaupun memang ini bukan pimpinannya, sampaikan sama pimpinannya. Karena memang dinas itu pelaksana teknis. Jadi kalau ada orang yang sakit seperti ini, Dewan nggak tahu, karena basic Dewan itu dari beberapa pendidikannya itu kan beda-beda. Ada yang sarjana alam gaib, sarjana ahli agama, dokter landes, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Nah ini kan banyak tolong nih gitu. Tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Nah sehingga orang beli tanah, peruntukannya begitu sudah dibangun ribut, bikin gedung, perizinannya belum beres. Kita juga bingung, sama-sama hati manusia. Ada di gempuran tembok nakarnya. Nah ini kan harus jalan. Sehingga muncul seperti ini. Muncul lagi misalnya dengan peristiwa Rolling Hill. Ini seperti apa?
muncul lagi sekarang Puncak Sempur. Nah ini kan kalau Puncak Sempur ini kan kalau saya lihat, apakah memang ini masuk di apa itu namanya destinasi wisata yang 7 keajaiban dunia ya? Ini apa seperti apa nih Pak? Nanti teman-teman dari EKS bisa nanti presentasi. Kita insya Allah teman-teman Dewan ini tidak ada berat-berat. Ini kan yang hadir itu cuma 2 yang harusnya hadir itu di undangan itu cuma 2 orang perwakilan, tapi kalau 2 orang tersop gitu kan, makanya kami diperbolehkan untuk menemani saya, laki-laki merokok boleh enggak, sudah saya pin asbabnya. Itu mungkin sebagai pembukaan pertama. Nanti teman-teman Dewan juga termasuk dinas nanti menjawab tentang kajian-kajiannya. Untuk sesi pertama kami persilakan teman-teman dari Ormas STC. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Brilianto. Kebetulan saya sebagai pendiri STC Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1, yang terhormat Bapak Komisi 3, beserta jajaran semua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karawang, dan tamu-tamu undangan yang ada. Salam hormat dari saya. Yang pertama mungkin saya mau menyampaikan ini harapan kami sebagai organisasi masyarakat Kabupaten Karawang, karena menyampaikan aspirasi masyarakat. Tolong garis bawahi. Jadi kalau saya lihat di sini, ini sedikit masukan ya Pak. Untuk ke depan, harapan saya nanti tidak ada lagi perwakilan dari pimpinan-pimpinan. Jadi next kalau memang nanti STC lagi ada bisa kirim lagi seperti ini, tolonglah pimpinan-pimpinan ASN ini hadir, jangan selalu mendelegasikan pemerintah. Begitu Pak. Poin pertama. Yang kedua, mengenai Puncak Sempur ini Pak. Poin pertama adalah perizinan Pak. Yang saya sampaikan perizinan mengenai Puncak Sempur ini, apakah benar-benar sudah ada perizinannya Pak? Kalau memang sudah ada, saya minta bukti otentiknya saat ini juga. Karena dalam artian ketika ini seperti ini kan harusnya pihak-pihak terkait ini mempersiapkan segala-galanya. Jadi jangan sampai menganggap Ormas EKS ini hanya cari panggung. Bukan Pak. EKS dulu dengan EKS sekarang beda. Kami memang lahir dari gangster, tapi beda. Sekarang adalah organisasi masyarakat Kabupaten Karawang. Poin kedua mengenai Andalalin Pak. Ini pertimbangan teknis pertanahan dari BPN, izin prinsip penanaman modal dalam bentuk negeri, izin prinsip penanaman modal asing, alih fungsi lahan, izin lokasi, set plan, surat permohonan pendudukan konsultan, Andalalin memiliki sertifikat penyusun dokumen. Andalalin dari Disub apa sudah ada? Mungkin dari Disub ada perwakilan Pak? Tidak ada. Nah ini kan menurut saya harusnya ada juga Pak, karena ini banyak pihak terkait dari ASN sendiri, dari pihak pemerintah. Tolong diperhatikan mengenai penebangan pohon atau alih fungsi Pak. Ini kan bersinggungan dengan BPMPT atau PTSP. Hadir nggak Pak dari PTSP? Oke, terima kasih Pak sudah hadir. Tapi mungkin masukannya nanti minta tolong untuk pimpinannya hadir ya Pak. Tolong hormati saya, gitu. Hormati kami sebagai aspirasi masyarakat ini. Bukan saya tidak menghargai Bapak, betul. 4. Dampak resiko lingkungan. Andalalin LH lingkungan hidup. Mohon maaf Pak, dari dinas apa ada yang hadir? LH? Ada. Oke. Ada. Ibu terima kasih sudah hadir untuk kirim saat ini. Mohon sampaikan ya Bu, tadi yang saya sampaikan. Profit yang didapat bagi warga masyarakat setempat seperti SDM atau Disnaker penyerapan. Apakah dari Disnaker ada? Ini kan seharusnya juga Disnaker juga ikut serta Pak. Dalam artian ketika ada pengembangan, saya bukan tidak suka dengan adanya pariwisata, saya sepakat dengan adanya pariwisata. Tapi semua ini harus profesional kerja Pak. Diutamakan, diperhatikan semuanya. Jangan ada kepentingan di atas kepentingan Pak. Gitu Pak. Poin ke-6, pertanyaan saya itu
untuk mengenai tata ruang Pak, Bapeda ada Pak? Dari Bapeda ada Pak? Oke, terima kasih Pak. Tapi kalau untuk tata ruang urusannya tidak berpindah ke kerja dengan Pak Kami. Oh ada, Pak Kami. Siap. Salam malam Pak dari kami. Ya mungkin harapan saya dari poin-poin itu untuk semua yang diminta bisa dilengkapi nanti Pak. Jadi kalau memang ada perizinan kalau saya minta juga otentiknya, bukan hanya lisan. Gitu. Karena mungkin saya memang bukan orang Pangkalan, tapi saya orang Karawang Pak. Saya pikir di sini yang datang di sini orang Karawang semua. Jadi tolong kepedulian masyarakat ini memang diperlukan. Gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Komisi 1 dan Komisi 3 dan jajaran Kang Pipik, Dato' sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bahwa temuan-temuan misalnya menurut teman ormas itu ini yang perlu dihadirkan, ini. Nah sementara kan suratnya tidak ada, cuma permohonan audiensi, gitu kan. Di pengertian audiensi itu teman saya sebagai di dewan ini tahunya dengan dewan. Dinas ini agar nanti steril gitu. Dan kemudian juga kita tidak bisa untuk mengundang bahwa kepala dinas itu harus hadir, ya ini juga perlu ada waktu gitu. Makanya kemarin saya sampaikan sama Pak Sekwan gitu. Ini ngejamin datang nggak dinasnya? Nah gitu. Saya sampaikan kemarin Pak Dadang gitu, mana Pak Dadang? Belakang. Ya, Pak Sekwan ngomong sama saya harus segera. Oke. Jadi kalau gambaran segera, berarti ini sudah di atas kalau suhu itu bukan 100 derajat lagi. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia saya rasa di gedung DPRD Kabupaten Karawang. Pertama-tama yang saya hormati Pak Budianto selaku Ketua Komisi 3 beserta anggota dan jajarannya. Yang saya hormati juga ada Ketua Komisi 3 beserta jajarannya yang didampingi juga Anda Gita dan Kipik. Untuk seluruh OPD atau instansi terkait yang sudah hadir, termasuk ada Pak Lurah, tadi saya dengar ada Pak Lurah di Jenderal. Izin kami menyampaikan bahwa yang diterangkan oleh Dewan Pendiri terkait masalah tindakan yang diambil oleh STC ini, pada dasarnya teman-teman STC tidak alergi terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata. Tentunya dengan adanya pembangunan itu akan meningkatkan pendapatan per kapita Pak untuk di wilayah desa tersebut, menciptakan lapangan pekerja untuk di wilayah tersebut, dan bisa ada retribusi tersendiri untuk meningkatkan pendapatan daerah. Itu kami rasa sangat bagus. Hanya saja tolong segala sesuatunya juga sesuai dengan prosedur. Kalau caranya baik, tujuannya baik, itu akan tepat. Yang jadi masalah itu hari ini tujuannya baik, tapi caranya salah. Itu yang jadi salah. Di sini temuan dari teman-teman STC yang paling pertama terkait pembahasan dengan perizinan. Kenapa tadi disampaikan oleh Ketua Komisi bahwasanya banyak sebenarnya masalah perizinan di Karawang ini. Ya kita ketahui bersama. Cuman hari ini untuk kasus Sempur menjadi perhatian tersendiri oleh teman-teman STC karena berkaitan dengan alam. Kalau proyek-proyek seperti ini dibiarkan terus tanpa ada izin, ini akan membuka ruang-ruang baru untuk yang lain-lain melakukan hal yang sama. Kita belum beres-beres kok terkait Atlas Indo. Gimana nanti kalau kata Atlas Indo itu aja bisa, masa kita nggak bisa? Simpelnya seperti itu Pak. Nah, berkaitan dengan hal-hal lain, tentunya ini hanya dasar dari kami berbicara regulasi dan lain-lain. Kami pengen keterangan dulu dari dinas terkait, apakah mengetahui terkait proyek ini. Status Sempur ini seperti apa? Milik pemerintah, apa milik pribadi? Bisa dibuktikan atau tidak? Terus wilayah tersebut donasinya apa memang untuk kawasan wisata atau bukan? Masih bagian dari hutan lindung atau bukan? Dan proyek-proyek ini apakah sudah ada pengajuan izin baik itu secara paralel ataupun sudah ditempuh? Karena
kami lihat hari ini di Kerawang ini terlalu banyak proyek-proyek kumpul kebo, udah sekamar, tapi akad nikahnya baru diurus, Pak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.